Ya. Sebetulnya 3. Dalam 1 bulan saya kehilangan 3 orang yang saya sayangi. Menantu kan? Menantu, nggak ada beda sama sekali. Kalau menantu dia bukan kena COVID ya. Kalau istri dan anak saya kena COVID. Iya. Tapi kalau menantu dia cancer. Oh, sakit dia udah lama. umur 51 tahun. Oh. Baru setahun kena cancer. Ya ampun. Getah bening. Orang. Dalam 1 bulan. Makanya. Jarak antara istri saya meninggal dengan anak saya yang paling sulung 3 hari. Istri saya meninggal hari Minggu. Anak saya, Ferry itu, yang nomor 1, hari Rabu meninggalnya. Saya goyang loh, goyang. 3 hari pertama goyang saya. Tapi saya terus bahwa kita bersedih itu 3 hari, jangan lebih. Masa? Kalau lebih dari 3 hari kita bersedih, kita menghujat Allah itu. Oh gitu? Itu kan titipan dia dikasihkan kepada kita. Dia mau ambil lagi anytime dia boleh ambil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, welcome to my YouTube channel, Vena Melinda Channel. Dan kali ini, sebelah saya ada duda keren. Oh, sementara yang ini, wow. Ini wow. Jadi guys, kita ini lagi reunian ya. Reunian sama ini sih kakakku banget, ini mentorku dan juga senior ya, very senior ya. Senior. Tapi ada juga senior itu ada konotasinya juga kurang bagus. Kenapa? Katanya singkatan dari senang istri orang. Oh, Anwar Fuadi. Assalamualaikum Bang Anwar. Manggilnya apa nih? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Manggilnya tetap Bang. Biasa abang kan? Oh, iya, tetap Bang ya. Iya. Jadi usia sekarang 74 tahun, guys. Udah mau mendekati 75 nih. Hah? Mau 75? Maret 75. Biasanya kalau 75 tahun itu sudah macam-macam penyakitnya. Itu kalau duit kurang. Oh. Itu masalahnya. Ini duit banyak ya? Banyak duit. Banyak banget ya? Banyak banget. Dan sampai guys, nimbang nggak ngitung lagi. Jadi guys, ini bajunya dari tahun 1990-an itu bajunya orang belum pakai Versace, dia udah pakai. Dan sekarang ini apa nih mereknya nih? Yang ini. Yang ini mereknya apa? Oh, ini jenis Versace juga. Oh. Itu. Saya udah terlalu mencintai Versace. Oh gitu. Coba merek-merek lain suka gatel gitu. Jadi guys, intinya kalau di lokasi syuting ya, ada Bang Anwar tuh rame banget. Kenapa? Karena dengan omongan dia tuh tadinya mau nyombong, tapi jatuhnya nggak sombong. Jatuhnya jadi ngelucon ya. Jadi lucu. Jadi Bang Anwar gimana, sehat dong? Alhamdulillah. Sehat ya? Oh, sehat banget. Tapi gak ada yang berubah loh. Gak ada yang berubah, mukanya dari dulu begitu-begitu aja gitu. Duit banyak. Cuan ya. Jadi pokoknya kalau yang namanya Bang Anwar itu PD-nya tuh kelas dewa ya. Udah kelewatan. Tapi orangnya nggak pernah sedih, orangnya selalu ceria, orangnya selalu optimis, dan yang paling penting dia bisa menyesuaikan diri dengan pemain-pemain zaman sekarang yang seumuran Ferrell, bener nggak? Iya, yang milenial. Walaupun saya kolonial. Bener, kolonial harus temenan sama milenial. Iya. Hasilnya, waduh, aku mix ya. Chemistry-nya tuh jadi dapat banget. Jadi di lokasi syuting nggak pernah ngerasa harus jaim sama nih cucu-cucu. Ini kan cucu ya katanya, enggak? Cucu, ponakan, anak, udah 4 generasi. Iya. Bayangin generasi saya udah mati semua, udah banyak yang mati udah. Jadi resep awet mudanya panjang umurnya kenapa? Duit lagi? Pertama duit, kedua happy. Happy itu optimis kita. Karena kita selalu berpikir a thing of beauty is a joy forever. Sesuatu yang indah itu senantiasa menyenangkan. Cari-cari yang indah aja terus. Iya. Jadi itu resep
Sesederhana itu Iya. ya. Dan orang suka pikir life begins at 40 kan. Buat enggak. saya no. Life begins at 70. Woi. Iya. Because age is just a matter of number. Betul ya. Jadi artinya Bang Anwar tuh sehat lahir batin. Ya? Lahir batin. Nah, terus kayak kemarin kejadian tiba-tiba tuh ya. Ya. Istri tercinta. Ya. Tiba-tiba Anak. ya, anak juga. Sebetulnya 3. Dalam 1 bulan saya kehilangan 3 orang yang saya Iya, sayang. menantu kan? Menantu. Itu gimana ceritanya Bang? Ada firasat nggak sih sebenarnya? Nggak ada firasat sama sekali. Kalau menantu dia bukan kena COVID ya. Kalau istri dan anak saya kena COVID. Iya. Tapi kalau menantu dia cancer. Oh, sakit dia udah lama. umur 51 tahun. Oh. Baru setahun kena cancer. Ya ampun. Getah bening. Dia kerja di Pertamina. 51 tahun umurnya. Anaknya Masih masih muda banget SMA. ya. Anaknya 2. Istrinya itu anak saya yang ketiga. Putri saya yang ketiga. Oh, jadi makanya dalam satu waktu tuh kan, Dalam 3 orang. dalam 1 bulan. Makanya. Jarak antara istri saya meninggal dengan anak saya yang paling sulung 3 hari. Istri saya meninggal hari Minggu. Anak saya Ferry itu yang nomor 1 hari Rabu meninggalnya. Tapi dua-duanya sakit COVID kan? COVID. Dua-duanya udah sakit barengan, enggak? Enggak, yang waktu itu nggak tahu. Waktu nganter ke kuburan, Masih nganter istri sehat? ke kuburan, dia nganter. Ikut. Ya Iya, Allah. cuman mulai badannya udah anget-anget dia pulang-pulang itu udah pada kok anget-anget nggak enak. Besoknya udah kata enak, periksa udah positif. Terus langsung tiba-tiba udah. Iya, istri saya juga sebetulnya udah positif 3 hari sebelum di PCR. Iya. Karena istrinya kan cuci darah. Iya, oh. Jadi pas sering hari ke rumah sakit. Iya, dua kali seminggu. Nah, waktu pas cuci darah itu, yang giliran hari cuci darahnya itu hari Kamis. Begitu cuci darah, pingsan. Ya Allah. Cuci darah, kata dokter selesai itu, coba tes PCR malam ini. Tes PCR sorenya. Positif. CT-nya 23 CT-nya. Ya. Jadi gimana Bang? Menjalani hari-hari, kan aku tahu banget ya kalau istri tercinta tuh sama Bang Anwar bagaikan Romeo and Juliet ya. Iya. Bener-bener tuh yang namanya till death do us part ya. Iya. Nah sekarang gimana ngejalanin hari-hari sendiri? Kan berarti nggak ada yang nyiapin makanan, nggak ada teman tidur, nggak ada yang nyiapin, apalagi di usia senja gini kan. Iya. Baper ya, bener nggak sih? Betul. Dikala usia kepengen diurus. Iya Gitu kan? Iya. Dan bayangin pernikahan saya kan hampir 51 tahun. Iya loh, perkawinan emas sempat Perkawinan ngerayain udah, kan? udah kemarin. Udah. Aku lihat tuh. Iya, 14 Maret. Iya. 14 Maret tahu lahir saya. 14 Februari. Saya menikahnya 14 Februari 71. Pada waktu itu kan belum ada Valentine Day belum, Iya, kan? iya. Gara-gara perkawinan saya itu Jadilah. sampai ke Amerika. Oh, apa? Bintang-bintang Hollywood keluar gua dikawin 14 Februari. Langsung akhirnya dideklar tahun Dideklar. 14 Februari adalah Valentine Day. Di Indonesia belum ada waktu itu. Enggak, tapi tadi belum dijawab. Belum dijawab. Maksudnya gimana? Jadi hari ke hari ini gimana? Ngerasa kehilangan apa? Sangat. Apa emang udah ikhlas Saya aja? goyang loh. Goyang. 3 hari pertama goyang saya. Tapi saya terus bahwa kita bersedih itu 3 hari, jangan lebih. Masa? Kalau lebih dari 3 hari kita bersedih, kita menghujat Allah itu. Oh gitu. Itu kan titipan dia dikasihkan kepada kita. Dia mau ambil lagi anytime dia boleh ambil. Masa kita mau protes? Malah kita ucapkan terima kasih sebetulnya udah dipinjemin 51 tahun. Oh, cara berpikirnya begitu ya? Iya. Dan saya pikir lagi, insya Allah istri saya bukan memuji istri saya kan. Iya. Kalau itu nggak bisa 51 tahun loh saya. Iya. Istri itu baik sekali orangnya, baik sekali. Dan saya yakin mungkin juga arwahnya udah tenang di sana ya. Nah yang belum tenang ini saya, nggak jelas kan saya masih. Iya kan? Kita ini belum jelas yang hidup ini. Iya, Kapan kita meninggalnya? Iya. Sebabnya apa? Ini kan? Kita belum tahu nih. Iya. Sebabnya apa? Oke. Di mana? Iya. Karena apa? Karena apa? Kita
kita belum tahu, misteri. Betul. Kalau udah tahu kan udah nggak misteri lagi. Jadi kita Jadi yang guys, pola pikirnya mesti seperti itu. Bahwa kalau kita masih hidup justru kita harus was-was. Makanya kita berbuat baik. itu dia. Nah, karena kita belum tahu nanti azabnya seperti apa kalau kita selama hidup yang ada jahat mulu, bener nggak? Ya. Tapi kenapa kok jadi pemain sinetron jahat mulu? Dulu Loh, oh sekarang udah nggak ya? sejak film Intan. Oh, Film enggak. Intan yang istri saya Maria Belina ya. Oh Terus iya. anak saya si Mbak Naysila Mirdad segala macam. Mulai itu Pak Leo Sutanto, Produser. produsernya bilang, Bang Anwar, ini Bang Anwar saya ajak main film judulnya Intan namanya. Tahu berapa tahun yang lalu dia 10 kali ya, 10. Tapi tokonya aku rubah. Aku nggak mau lagi lihat Bang Anwar dimusuhin orang. Ya, aku mau jadi protagonis, dari antagonis jadi protagonis. Aku gugup loh sebetulnya. Oh, karena sudah berpuluh-puluh tahun. Iya, bukan 10 tahun. Aku takut apa masyarakat mau terima gua tuh orang baik. Oh. Gitu kan. Bah, benci banget kan. Itu. Oke, saya bilang. Oke. Dan alhamdulillah itu ratingnya Berhasil, ya? tinggi. Itu sampai 360 episode deh. Wow, jadi berhasil ya. Berhasil. Nah sejak itu saya peran baik terus. Tapi memang muka saya ini muka baik sebetulnya. Cuman karena keaktoran saya bisa membuat muka menjadi menyebalkan. Oh gitu, Iya. jadi benar-benar yang namanya Bang Anwar Fuadi itu pede banget kalau aktingnya tuh luar biasa ya. Itu dia. Baik bisa, jahat bisa ya. Apa istilah anak muda sekarang tuh palu gada. Oh, Apa lu mau gua ada. Gitu. Mau toko apa aja gua jabanin. Enggak. Artinya tadi aku menarik banget nih. 3 hari sedih. Jadi 3 hari itu merenungkah atau yes, berarti gua ada kesempatan menikah lagi? Oh enggak. Oh enggak. Saya enggak terpikir itu. Oh jadi beneran nih? Enggak. Jadi nanti sampai ajal menjemput? Saya nggak berani ngomong begitu kan, karena kita nggak tahu the future kan. Iya. Kan mungkin Tuhan berkehendak lain. Tetapi kalau saya berpikir kayaknya enggak lah. Kenapa Bang? Malu sama cucu loh. Iya lah. Iya kan? Loh, tapi kan tadi katanya saya nggak ada yang ngurus. Iya. Nanti kalau sakit siapa yang ngurus? Kan kalau anak punya kehidupan sendiri, ya kan? Mudah-mudahan nggak sakit-sakit gitu. Jadi mau Optimis sehat. saja tidak Oke. sakit. Oke. Jadi memang orang tuh harus punya ini ya, kepercayaan, keyakinan bahwa gue akan baik-baik Betul. aja ya. Saya Ada nggak ada pasangan? 3 hari goyang loh saya. Tapi saya sempat saya nangis, saya bersedih, saya nggak mau ngomong-ngomong gitu. Tapi setelah 3 hari, life must go on. Hidup harus diteruskan, harus dilanjutkan hidup. Banyak tanggung jawab saya yang harus saya selesaikan. Anak saya 17, anak saya 5, cucu saya 17. Oh gitu. Cicit saya Di 1. total. Waduh. Oh, jadi cucu udah menikah? Yang meninggal kemarin, Oh. yang meninggal kemarin itu udah punya cucu dia. Ya Allah. Laki-laki. Namanya Akbar Fuadi. Aduh, tapi menarik banget ya. Ya. Sosok Bang Anwar ini boleh dibilang tidak lekang oleh waktu ya. Jadi tadi Bang Anwar kan sudah notice ya, karena acting yang jago. Gimana caranya supaya bisa bertahan 4 dekade? Susah loh. Bertahan. Apa Pertama, honornya mau dikurangin? Atau memang tidak juga. mau apa aja perannya? atau Honor gimana? ditambah malah. Ah, yang Saya bener, nggak minta bohong. ditambah. Yang bener. Betul. Soalnya sekarang mencari tokoh yang tua susah loh. Udah mati semua loh banyak. Berapa? Iya, Berapa coba bisa dihitung ya. loh? Bener ya. Bisa dihitung, cari tokoh tua, tokoh bapak tua, apalagi tokoh tua kaya. Nah itu. Kalau tokoh tua kayaknya nggak pantas kalau pakai jas gitu. Kalau saya tokoh tua, kalau kaya itu ngepas banget. Gitu. Oh, jadi nggak usah dikaya-kayain, Nggak udah usah, kaya beneran ya? nggak usah. Sikap aja udah tahu kaya. Iya kan? Gestur ya, body language Iya, ya, main cara aja. ngomong. Banyak juga temen, dia kaya raya dalam cerita sinetron. Rumahnya gede, hotel, mobilnya Mercy yang terbaru, pengawalnya 6. Tapi begitu banting pintu Mercy-nya, agak takut-takutan dia. Takut ganti. Ini gimana orang kaya? Kalau Padahal rusak, kalau Mercy kan kalau besinya rusak kan- kan urusan iya, unit. bener. Iya. Kalau Saya pernah banting pedang sama kaki. Yang unitnya yang gugup, bang, nanti rusak bang. Ya rusak urusan unit. Karena gue biasa Mercy gue tendang-tendang Iya, gitu ya. iya. Jadi gua pedang menutup sambil marah. Ini mana betul? Oh, total ya. Iya. Ini nutup
Iya, padahal Mercy itu besinya kan berat, bukan kayak mobil yang lain ya. Jadi kita mesti mbak. Nah ini dia karena belum punya Mercy. Bukan, iya belum pernah Mercy. Dan sekali lagi nggak tahu cara orang kaya. Pertama memang tidak pernah kaya, kedua tidak pernah punya teman kaya. Itu. Kalau Bang Anwar udah kaya, temennya orang kaya semua. Kaya, teman saya kaya semua. Oh, siapa aja Bang kalau? Rena Welinda. Tapi ini CS Barat mendirikan Parsi tahun 98, Persatuan Artis Sinetron. Saya ketua umum, Rena Welinda sekretaris umum. Sekjen. Iya kan? Kita, wah keren banget. Itu belum ada yang belum terlalu banyak ya, Parsi, Persatuan Artis Sinetron Indonesia. Kalau sekarang udah terlalu banyak organisasi artis. Karena bebas mau jadi organisasi apa silakan. Jadi gimana dong? Parsi ini apa ininya, sepak terjangnya? Ya, udah paling lama sepak terjangnya apa nih ketua umumnya? Sekarang ini keartisan. Iya. Kita Parsi apapun Parsi segala macam, gunanya untuk anggota apa? Ya mendapatkan perlindungan, tempat untuk berjuang. Ya kalau perlindungan saya lindungin semua anggota saya mati-matian kan. Banyak nggak saya perlu saya sebut-sebut kan. Saya bela habis-habisan. Tapi kalau untuk memberikan mereka job, ini pengurusnya aja banyak nggak punya job. Pengurusnya udah 18 tahun nggak pernah di calling. Bagaimana akan memberikan job kepada anggotanya? Itu. Jadi intinya kalau menurut Bang Anwar kan kita juga punya undang-undang perfilman, ya kan? Kemarin aku juga ikut memperjuangkan untuk revisi total. Betul. Karena banyak hal-hal secara hak ekonomis kita. Contohnya nih, film-filmnya Bang Anwar kan banyak banget tuh dari tahun 70-an. Kalau diputar di Malaysia, di Brunei, dapat nggak royalti? Nggak dapat. Nah, itu mau diperjuangin nggak lewat Parsi ini? Itu kan paling krusial, bener nggak? Sementara penyanyi tuh, lagunya di karaoke, dapat dia. Dia tinggal duduk-duduk manis aja gitu. Lah, buat dia anak anggota. Kalau saya nggak perlu lagi duitnya. Royalti nggak perlu? Kalau ketua umum nggak perlu royalti? Nggak perlu lah saya, buat anggota aja lah. Ya, Dan kan satu lagi aja. saya kasih tahu, ini peran ya. Gimana? Peran, kan tadi kan tentang itu. Tentang, ini balik lagi ke peran nih. Ada belum selesai. Ada lagi teman yang dia orang kaya banget. Cucunya sakit. Cucunya sakit berat ini. Ini dalam sinetron. Dalam sinetron. Dia datang ke rumah sakit. Bertemu dengan pemilik rumah sakit. Jadi dia bilang ke rumah sakit, begini Pak, cucu saya ini sakit berat Pak. Tolonglah Pak. Saya harap tolong. Lah, orang kaya nggak akan begitu. Jadi orang kaya itu kalau bawa surat miskin datang rumah sakit. Bawa surat, Pak tolonglah Pak, ini dari kelurahan, saya nggak mampu. Ini enggak. Kalau orang kaya panggil, siapa pemilik hotel? Pemilik rumah sakit ini panggil. Pemilik pun terburu-buru. Oh iya Pak. Pak tolong Pak. Ini cucu saya sakit. Serius sekali. Saya nggak mau tahu Pak, saya tahu ini dia sembuh. Berapapun biayanya saya bayar. Mesti gitu ya? Itu orang kaya. Atau tambah kencengnya lagi, kalau Bapak nggak mau rumah sakit ini saya beli. Plus bapaknya juga saya beli. itu baru orang kaya. Masa orang kaya orang bawa surat kartu miskin. Guys, jadi kalau ngomong sama Bang Anwar, ya dari yang nggak serius jadi serius, yang serius jadi nggak serius, gue jadi bingung dia mau nanya apa. Jadi itu artinya Parsi bukannya marwahnya, visi misinya adalah meningkatkan derajat seniman ya? Betul. Sekarang ini kalau mau diturutin, ya kan, ada peraturannya. Kita balik lagi nih ke peraturannya, ke misalnya regulasi. syuting hanya sampai jam sekian, sampai jam bagian. Kita berpatuk keras pada produser. Kami tuntut kalau anggota kami tuntut begitu. Produser kan enak aja, gua nggak pakai lagi anak buah lo. Banyak pemain, berjibun pemain sekarang. Jadi ngantri untuk di talent itu yang untuk melamar sebagai pemain, yang screen test segala macam itu ribuan yang datang, cantik-cantik, ganteng-ganteng, berbakat, nurut dan sekolahan, nurut, S2, S1, nggak komplain, jadi begitu kata produser, Pak saya taunya ini, oh iya produser, catat anak buahnya nomor Wadi, nggak usah di casting lagi, nah mau nggak? Oh gitu. Jadi maksudnya Bang Anwar, jadi kita realistis aja gitu. Realistis, kita ada job. Paling sedih itu kalau seorang aktor itu tidak punya peran. Oh gitu. Itu kan harus. Kalau 18 tahun nggak di calling mau makan apa? Ini kayak nyindir gue nih ya.
Kalau Vena bukan karena nggak di calling, bukan nggak di calling, bukan ini di calling udah ribuan yang calling. Venanya nggak mau karena ada kegiatan lain. Amin. Itu bukan yang nggak di calling. Ini yang menunggu callingan ini ya. Itu guys yang aku suka dari Bang Anwar. Jadi itu dia orangnya realistis, orangnya nggak sombong, tapi di saat-saat tertentu dia bisa sombong ya. Terutama di peran-perannya dia ya. Jadi sutradara nyuruhnya nggak lebay, dia lebay banget gitu ya. Jadi kadang-kadang perlu sombong kecil juga perlu. Tapi itu menyenangkan ya? Menyenangkan. Iya, Orang benar. karena tidak ada rasa Iya, sombong. betul. Itu untuk menghibur orang-orang. Iya. Jadi ini pada ketawa semua. jadi sampai ke orang. Jadi kalau bilang Vena nggak di calling 18 tahun, bukan nggak di calling. Orang calling terus tapi tanya sama aku, itu Vena masih mau nggak main? Bohong. Ini karena di depan kamera pertama aja dia, guys. apalagi waktu di DPR mana sempat. Sekarang belum ngajar itu loh salsanya. Udah berhijab. Udah nggak ngajar salsa. Udah nggak lagi sudah. Udah enggak, kan nggak mungkin dong salsa masa berhijab begini ya nggak mungkin. Iya. Jadi sekarang jadi YouTuber, Bang. YouTuber. Bang, Ya. ini banyak banget ternyata yang masih pengen nanya nih, Iya. kepo sama Bang Anwar. Nanya apa aja. Boleh ya? Iya. Oke. Nih, dari Cika Sabira _ menurut Om Anwar yang sudah cukup lama seprojek sama Haiko dan Azov, Ya. mereka itu gimana sih? Oke banget. Oke banget. Oke-nya gimana? Ya mereka mau maju. Jadi banyak pertanyaannya kepada ini dong. Oh. Iya nggak? Nah jadi caranya gimana biar melebur sama anak-anak muda? Kan anak-anak muda tuh kalau nggak disapa kadang mereka suka takut loh sama. Begini, Jadi kita gimana ini dengan anak approach-nya? muda, bukan kita merasa lebih hebat dari dia. Oh. Orang-orang kadang pikir kalau mentang-mentang tua lebih hebat. Onta itu ribuan tahun di Arab, Vena, nggak pernah naik haji. Padahal dia udah lebih dulu ya. Ribuan tahun nggak pernah naik haji. Jadi bukan berarti Tapi kan kita tua. bukan onta. Ya, Kita kan bukan tapi onta. kira-kira aja dibayangin lah. Kalau tua-tua udah ngaco itu udah kayak onta juga, udah ya kan. Jadi pentingnya itu kita di situ adalah sebagai orang tua yang mengayomi mereka. Mengayomi. Oke. Memberikan begini. Tadi berikan pengarahan. Ini. Tapi panggil sana. Lu jangan begitu. Ini. Ya. Nah, kalau lu mau panjang di film, ya kan? Bapak di film ini bukan karena ketidakmampuan dia dalam berakting, tapi karena kelakuan dia yang tidak mengenakan. Orang nggak mau pakai lagi. Oh, jadi sekarang begitu ya? Dari dulu juga jadi begitu. nggak ada tuh pemain papan atas udah nggak ada lagi ya? Nggak. Ada papan penggilasan. Papan penggilasan. Bertingkah emangnya lu aja yang pemain banyak. Berarti aku bersyukur, makasih ya Pak Rampun Jabi. Dulu saya rewel banget loh waktu hamil Feral. Masih, aku dulu Iya kita rewel. Bella Vista. Sekarang nih. baru-baru ya? Wah mantep. Berapa Bella Vista ya? Oh sampai berapa tuh seasonnya? Jadi dia. gitu ya Bang Itu. ya. Jadi itu ya guys. Iya. Pokoknya intinya kalau kita sebagai orang tua kita masih bisa ngeblend ya sama Betul. anak-anak muda. Justru kita banyak untungnya ya. Contohnya di calling terus ya. Betul. Saya film Samudra Cinta. Oh iya itu Ini paling saya yang bagus. tackle semuanya nih. Oh gitu. Saya bilang belum pernah ada sinetron di Republik ini sejak ada Republik ini pemainnya sendiri yang mempromokan. Oh Nggak ada. gitu. Nah tapi di Samudra Cinta semua pemain saya yang merintahkan. Oh, sebab beneran? kalau nggak diperintahkan yang lain itu nggak mau mereka. Ayo siap promo. Siapa nggak mau pengkhianat Samudra Cinta? Waduh, promo. langsung ya. Akhirnya kan semua promo dan Iya. semangat promonya. Apalagi sekarang medsos dan setiap Iya. anak-anak muda tuh followersnya banyak Betul, banget. dan saya mempromokan yang lain ngikut semua. Oh, jadi pioneer ya? Pioneer. Baru pertama kali dalam sinetron seluruh pemainnya mempromokan. Ini tambah 670 episode. Wah, jadi pokoknya makanya dibilang banyak uang karena ya itu tadi penghasilannya nggak pernah putus. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Benar-benar ya. Nih, dari Sarah_Jufri_. Hai Om Anwar Fuadi, mau tanya nih gimana Om bisa cepat move on dari kesedihan yang pernah terjadi saat musibah kemarin? Tadi udah dijelasin sedikit. Karena iman dong. Nah, sekarang gini loh. Iya. Biasanya pemain dari zaman dulu tuh ada nakal-nakalnya. Iya. Bang Anwar Fuadi nakalnya di tahun 70-an, 80-an, 90-an, apa tahun 2000-an? Kayaknya nggak Jujur. pernah. Saya nggak pernah nakal kayaknya. Biasanya kan suka Iseng tuh, aja paling. nggak maksudnya ada mungkin ada sedikit pernah punya ini apa gitu ya. Tapi kayaknya nggak pernah terdengar kan? Nggak ada Oh, berarti- infotainment memberitakan kan?
Oh, berarti setia nih ya? Hah? Setia. Ya setia, tapi setia benar ya. Maksudnya bukan setia itu setiap tikungan ada, bukan. Jadi wajar aja lah gitu. Oh. Jadi dengan kata lain bisa tetap move on dari kesedihan. Karena itu tadi iman. Iya, kita ini ibarat tukang parkir. Tukang parkir datang pemilik mobil, Pak, nitip Pak. Dia belanja ke mall. Kita gini-gini kayak mobil kita sendiri. Bentar lagi dia datang, ambil, dia bawa pergi. Mau bilang apa? Memang punya dia. Begitu juga Allah titipkan ke kita. Udah titipkan banyak banget loh, titip nama saya. Titipkan istri, titipkan anak 5, cucu 17, cicit 1. Dia ambil berapa orangnya? Masa nggak ikhlas? Kalau mau bersedih ya sedih. Siapa yang nggak sedih? Goyang loh. Ya kan? Nggak, tapi selama perkawinan 51 tahun, pertanyaan aku, iman memang kuat. Tapi kan kadang-kadang ada yang nggak kuat. Nah itu memang Amin, bisa... maksudnya nggak kuat. Maksudnya benar-benar bisa dijaga di perkawinan. Iya. Benar-benar. Nggak ada tuh yang namanya gosip-gosip. Nggak ada ya, benar ya? Nggak ada ya? Nggak ada ribut-ribut gitu kan. Kan kalau sekarang tinggi banget ya perkawinan. Maksudnya biar gimana pun Bang Anwar tuh dulu ganteng banget loh. Tapi sekarang juga masih ganteng loh. Aduh nih, gimana sih? Kan lihat tuh. Masih ganteng banget. Biasanya kan kalau gini udah agak pakai tongkat ini enggak ya? Betul. I don't need stick. Nggak, maksudnya 51 tahun benar-benar Bang Anwar itu komit sebagai suami yang baik, ayah yang baik, jadi nggak pernah macam-macam itu maksudku. Nggak pernah macam-macam. Kalau macam-macam kan ada keributan kan. Pasti ada ini, nggak ada. Jadi benar-benar istri itu di-treat sebagai lady, betul. Sebagai ratu. Dia bukan hanya ratu, dia menjaga saya. Kalau Gimana? saya ada begini, Pak, ini itu. Nurut. Saya nurut. Saya ini takut sama istri. Iya. Orang bilang takut sama istri. Iya, saya bilang. Nggak Saya malu. sama orang lain nggak takut, tapi sama istri saya takut. Karena ini kehormatan saya. Saya harus jaga istri ini. Saya pelindungnya loh. Iya. Benar-benar. Tidak ada seorang pun boleh mengecilkan dia. Itu kan. Oh gitu. Jadi itu tipsnya ya. Iya. Makanya sampai 51 tahun tanpa gosip, tanpa gesekan. Iya betul. Nggak ada yang kabur-kaburan gitu, nggak ada ya? Nggak ada. Saya yang kadang kabur. Kabur syuting ya? Kabur syuting. Aduh, jadi sebetulnya kita bisa belajar loh guys dari pemain-pemain yang dulu ya, bahwa dia sukses di karir acting, dia sukses dalam keluarga karena dia tahu menempatkan diri. Betul. Nah, politik berhasil nggak seorang Anwar Fuad? Politik saya jangan salah. Politik ini buat saya iseng-iseng. Yang bener. Main-main aja saya di politik. Jadi main ininya, main jobnya itu adalah aktor. Lah masa politik dibuat main-main? Gak bisa aku aja Bang ninggalin. Namain temen aja. Oh gitu. Bayangin, saya berapa partai saya masuk semua kan? Iya. Saya pendiri Partai Demokrat loh. Pendiri utama. Kita urut ya, Demokrat. Kedua. Pendiri. Yang kedua Partai Hanura, pendiri utama. Pendiri juga. Di Demokrat saya pendiri nomor 26. Di Partai Hanura saya pendiri nomor 14. Nomor 16. Ingat loh. Terus? Ya. Saya ada lagi partai dengan Pak Usman Sabta, partai PPD ya. Itu sudah dibentuk, kita bentuk. Tapi kebetulan verifikasi nggak lulus. Belum lolos. Kalau nggak 3 saya udah. Itu. Tapi kalau partai ya mulai dari P3 saya. Iya. Iya kan? Wow. Dari Jadi, P3, organisasi, Golkar. Wow, Golkar juga. Itu konvensi Golkar siapa dong calonnya paling hebat? Saya. Iya kan? Saya bertarung siapa dulu? Wiranto, Prabowo, Yusuf Kala, Abu Rizal Bakri, Akbar Tanjung saingin saya loh. Tapi benar guys, jadi kalau kita punya banyak teman, rasanya dunia indah ya. Joy tadi ya, joyful ya. Iya betul. Jadi kalau ada apa nih temen gue semua, di dunia apa temen gue. Iya. Saya dan tidak memikirkan teman itu dari golongan apa. Mulai dari tukang sapu sampai ke presiden teman saya. Presiden Pak Jokowi teman saya. Beneran nih Bang? Iya, Pak SBY teman saya. Iya, itu kan pendiri. Ibu Mega teman saya, ya kan? Teman-teman saya semua. Dan satu-satunya artis yang calon presiden hanya Anwar Fuadi.
Sesudah saya baru mulai berani, tapi nggak ada yang berani nyalon presiden, paling wakil bupati, ya kan? Saya nggak mau jadi wakil. Kalau menurut Bang Anwar kenapa tuh yang lain nggak berani, Bang Anwar yang berani? Ya pertama mental. Oh, mental. Yang kedua pengetahuan. Oh. Iya kan? Pengetahuan dan mental bagaimana pemaparan ke seluruh Indonesia. Iya. Saya kan ke seluruh provinsi kan memaparkan itu. Nah kalau nggak punya ini dan nggak punya cara untuk bagaimana how to speak to the people. Public speaking, guys. Ya, public speaking. Tapi banyak juga dia mengajarkan public speaking, tapi begitu ketemu orang pejabat dihukum. Juga. Mentalnya drop. Mentalnya drop. Nah guys, aku mau nanya nih, Bang. Biasanya kalau partai politik itu kita nggak loyal, nah, itu kan pasti ada side effect. Kenapa kok Bang Anwar berani partai ini? Itu nggak ada musuhnya lagi? Nggak ada. Kenapa? Saya tidak pernah menjelekkan partai saya yang pernah saya dulu. Saya pertama dari P3, Golkar, ya kan? Terus semuanya sampai partai PKPI, partainya Pak Aritanu Pelindo, saya Dewan Pakar, semua. Kenapa? Saya tidak pernah menjelekkan partai yang saya tinggalkan. Bisa banyak wawancara, Pak Anwar kan berdiri Demokrat. Ya, Pak Anwar kan bagaimana penilaian Pak Anwar penilaian Partai Demokrat? Wah, good. Bagus, the best. Saya bilang. Ya, tapi kenapa kok keluar? Saya cari hawa yang lain. Kepengen mencari teman-teman baru partai lain. Saya coba. Jadi saya tidak pernah mendiskreditkan atau menghina partai yang saya tinggalkan. Jadi itu penting tuh, ada acara apapun juga partai Golkar, partai tetap undang saya. Oh. Kalau jaket sampai semua jaket partai saya punya. Jadi di lemari ada warna biru, ada warna kuning, hijau ya. Iya. Wow, keren banget, Bang. Bang, kalau menurut Bang Anwar nih kan anak-anak sekarang tuh alergi ya sama parpol. Ya. Padahal parpol itu adalah kendaraan politik bagus banget untuk millennials ini untuk benar-benar menyuarakan bukan hanya sebagai outsider tapi jadi insider, decision maker. Dan banyak banget artis-artis sebetulnya kita perlu banget artis di parlemen juga, benar nggak sih, Bang? Betul. Nah, gimana caranya nih Bang Anwar dengan segala pengalaman politiknya gitu untuk men-sharing kepada yang nonton ini, siapa tahu bukan hanya menjadi artis yang menghibur orang tapi juga bisa bermanfaat. Kan kita trias politika ya, Bang ya. Mau legislatif ke eksekutif, yudikatif gitu. Why not gitu. Banyak juga sekarang kan penyanyi jadi wakil bupati, jadi bupati, DPR dan lain sebagainya. Gimana, Pak? Pertama, para artis yang kalau ingin jadi politisi, mereka harus mempersiapkan diri. Ya kan? Knowledge-nya minimal dia S1 lah ya. Minimal kan. Dengan ilmu yang udah cukup dan persiapan mental. Belajar dulu buku bagaimana untuk berpikir besar, ya kan? Benar. How to think big itu kan, iya. Jadi jangan berpikir yang sepele-sepele, yang itu. Nah harus siap dan harus belajar buku-buku politik. Betul. Jangan masuk politik konyol. Begitu nggak ngerti apa-apa, itu kan. Dan akhirnya di partai ditinggalkan orang, ya kan? Itu. Jadi Bang. Maksudku gini, banyak orang kan bilang politik itu sesuatu yang dirty gitu. Bersih? Dirty, ya. Iya kan? Nah, gimana caranya kita nih sebagai, kita kan public figure ya. Tentunya kita bisa menginfluence orang gitu. Kalau tadi kan skupnya artis ya. Ya anak-anak muda kita kan banyak yang pintar-pintar sebetulnya. Tapi mereka males gitu loh masuk politik. Itu kenapa menurut Bang Anwar? Karena kesalahan tokoh-tokoh politik. Kenapa? Tidak menghimbau mereka memberikan penyuluhan yang baik. Sosialisasinya. Apalagi ini misalnya. Nah ini tugas parpol dong. Tugas parpol, tugas polisi. Apalagi 2024. Maka itu mereka ini artis. Ya. Udah diajak kampanye. Partainya menang. Ya kan? Udah artisnya dilupakan sudah itu. Diingat lagi 5 tahun yang akan datang baru baik-baik lagi dengan artis. Jadi benar-benar hanya vote getter doang. Betul, begitu artis pengen ngadep sama si pejabat itu nggak diterima. Banyak loh ini, saya nggak sebut siapa-siapa yang nggak terima itu. Itu pegang peranan juga. Betul, dan akhirnya hati waduh. Gua ini kalau diperlukan coba mendekat pemilu lagi 5 tahun. Udah artis rangkul-rangkul segala macam dipuji-puji. Begitu selesai. Habis. Jadi para politisi ini yang mempunyai kedudukan yang penting di partai itu harus bisa bagaimana dia menghimbau, menghimbau juga menjelaskan, mensosialisasikan kepada para artis begini. Kalau bilang kotor
Nggak ada profesi yang nggak bersih, yang nggak kotor, nggak ada, semua. Contohnya? Apa aja? Contohnya aja. Misalkan artis kan enggak lah, artis kan profesional, dia kerja, dia terima honor, dia terima kalau dia bagus image-nya, dia terkenal, populer dan lain sebagainya. Tapi itu dirty juga. Ada dirty begitu dapat tawar pemilu, pilpres, ada duitnya, dia nggak pikir ini apa benar apa salah, penting dia ambil dulu, dia kampanye juga. Oh itu. Banyak yang ini kan nggak artinya berlawanan, tapi kenapa? Lo kenapa pilih itu? Jelas, Pak. Nah, jadi idealismenya nggak ada. Tidak dipakai. Sama juga dengan pemilu yang sekarang ini rakyat kan. Iya. Nah, sekarang rakyat punya pegangan apa? Karena saya dekat sama rakyat. Kalau saya pulang ke Sumatera Selatan, saya tanya semua. Kenapa kalian itu tidak konsekuen memilih tokoh-tokoh ini? Pak, kami perlu duitnya aja, Pak. Siapapun juga kami ambil duitnya. Iya. Sampai sekarang masih sampai begitu situ. ya? Pak, kami tahu Pak, begitu sudah selesai mereka udah jadi anggota DPR, menjadi ini, mereka nggak ingat sama kita lagi. Jadi kesempatan kita sekarang aja. Itu. Siapa aja datang, oke, saya bantu Pak, ambil duitnya. Begitu dia milih, jangan kami milih. Pas pada hari hanya itu, mereka tidur nangis, nggak datang juga ya? Nggak datang. Wow, ini menarik banget ya guys. Jadi intinya Bang Anwar mau diajak ngomong politik oke, ngomong film oke, ngomong organisasi oke. Nah, tadi pertanyaan aku belum dijawab ya. Jadi dari Veronica Cantik, apakah Om Anwar Fuady akan punya keinginan menikah lagi? Dijawab enggak ya? Sejauh ini belum. Tapi kalau tiba-tiba ada yang datang memenuhi kriteria cucu, anak, mantu, dan tiba-tiba klik gitu. Itu perlu kita pikirkan. Oh. Ya kan? Tapi artinya tidak menutup hati kan? Kita kan nggak akan tahu apa yang terjadi besok. We don't know about the future. Masa dengan pengalaman hidup 74 tahun masih nggak punya target apapun sih gitu? Itu bukan target. Oh bukan target, karena itu bukan target. Jadi itu. Targetnya apa dong dengan 74 tahun ini? 74 tahun bagaimana mensejahterakan anak cucu. Ini target. Dan jadi, tetap berbuat untuk suatu yang berguna buat bangsa dan negara. Saya teringat kata-kata John F. Kennedy. Waduh. Ask not what your country can do for you, but ask what you can do for your country. Jangan tanya apa yang negara sudah berikan kepada kamu. Loh, jadi Bang Anwar ini maksudnya gimana nih? Maksudnya di politik tetap mau jadi anggota DPRK, apa jadi eksekutif, atau hanya? Enggak. Saya nggak mau jadi apa-apa. Tapi saya akan kampanye nanti pada waktu pilpres. Untuk partai? Tergantung partai yang saya lihat bagus. Nanti bukan tergantung iming-iming ya, enggak ya? Enggak, saya enggak. Oh, kalau saya tidak akan jadi pejabat. Saya nggak mau jadi anggota DPR lagi. Oh, kenapa, Bang? Saya udah cukup tua. Saya mau menikmati hidup ini dengan tenang sebagai seorang aktor. Dan aktor kan lebih capek. Kalau jadi politisi kan nggak terlalu capek. Siapa bilang lebih capek? Aktor ini malah tiap hari kita bergaul dengan yang cantik-cantik. Oh iya benar ya. Ketawa-ketawa. Mau ke luar negeri bebas. Iya. Nggak ada honornya besar. Oh iya benar ya. Ditonton seluruh rakyat Indonesia. Terkenal. Oh iya. Iya. Jadi menteri belum tentu terkenal. Saya jalan sama menteri kampanye, iya kan? Rakyat minta apa? Tolong Pak. Dia nggak tahu ini menteri, tolong Pak fotoin saya sama Bang Anwar. Saya bilang itu menteri loh. Iya, ya ampun. Nggak dikenal, iya kan? Nah, kalau Anwar Fuady, ya kan? Yang nggak kenal sama Anwar Fuady cuma yang nggak punya TV, kan? Aduh lucu banget nih ya. Nih, kok kenapa mereka seneng banget sama tadi ya, Anzof tadi ya? Karena sinetronnya meledak banget ya. Yang mana? Yang Anzof tadi yang Samudra Cinta. Bukan meledak lagi. Sampai ke New York sana, Konjen New York pun memberi selamat nama saya. Konjen New York itu Pak Revi Saiman namanya, Konjen New York ya. Jadi intinya Konjen Indonesia di New York Pak. Jadi intinya aku bisa ambil kesimpulan Bang Anwar ini tetap bangga meskipun udah nggak jadi main role dalam satu sinetron. Tapi kalau sinetronnya meledak itu satu kebanggaan ya. Satu kebanggaan. Jadi sebagai pemain tuh kita nggak boleh ego. Kalau gue nggak jadi peran utama, gue kayaknya cuma figuran atau tempelan, nggak boleh punya perasaan saya begitu. Saya tahu diri. Seumur saya di Indonesia, ya nggak mungkin jadi peran utama. Oh jadi? Iya, masa kakek-kakek pacaran mana cewek 17 tahun. Tapi kan kalau di Hollywood lain. Tom Hanks. Iya, lain. Sesuai gitu. Anthony Hopkins sudah hampir 90, dia pacaran sama gadis muda umur 20 tahun.
It's okay, masyarakatnya nggak Nah, masalah. makanya aku bilang dengan adanya organisasi-organisasi perfilman, maksudnya supaya pemain-pemain senior itu tetap mendapatkan satu treatment gitu loh. Ya gimana mau dapatkan treatment? Yang senior nggak ada kegiatan lagi. Dan masyarakat ini cepat lupa orang kita ini. Oh gitu. Kalau sudah pernah top di iya, sini, iya, di iya, Indonesia iya. ini Benar, udah pernah top, hilang, turun. Iya kan? Iya. Misalnya dia sekolah ke luar negeri, atau 5 tahun lagi balik, nggak akan bisa naik lagi. Benar. Nggak ada. Coba artis yang udah jatuh, tidak akan ada yang ketumbang. Benar. Kalau saya tidak pernah jatuh. 42 tahun saya main terus. Iya. Saya jaga tetap, maintain. Maka itu saya ada tawaran duta juga, saya nggak mau. Duta apa? Duta besar. Yang benar. Aduh. Duta besar di mana, Bang? Apa yang kekurangan saya? Kalau jadi duta, saya S3 loh, doktor. Iya. Nggak, S3, maksudnya Universitas Hasanuddin Makassar. Yang, iya kan? Kemampuan berbicara, Iya. kemampuan bahasa Inggris saya, Iya, kan? iya, Apa iya. yang kurangnya? Iya. Cocok untuk jadi duta. Popularitas. Tapi kalau saya ke duta, kalau saya ke sana, 4 tahun saya di luar negeri, Langsung. rakyat Indonesia sudah lupa. Begitu balik lagi nggak tahu. Itu. Aduh, ini baru sekali ini dengar loh. Jadi Bang Anwar tuh cinta dunia acting dong. Betul, ya. maka itu banyak sekali yang bekas-bekas duta besar ini gentayangan. Ya karena profesi balik profesi lagi udah gak cocok, ya kan? Udah ketuaan misalnya. Iya. Itu. Wow. Jadi Kecuali diplomat karir dia Iya, bisa iya. menjadi duta berapa kali lagi. di Banyak negara lain. pos-posnya Tapi kalau ya. bukan diplomat karir, just one time. Jadi Bang, ini intinya organisasi perfilman yang sekarang Bang Anwar pimpin ini, Parsi ini ke depannya apa dong? Kalau misalkan Bang Anwar bilang kita harus realistis, kita nggak boleh against sama produser. Terus jadi apa dong Lebih gunanya? bersifat sebetulnya sekarang ini lebih melindungi bersifat dari apa paguyuban. dong? Apa guyuban? Lebih bersifat Masa paguyuban. ngumpul-ngumpul doang? Bukan ngumpul, jadi misalnya ini kalau di Parsi, contoh ada ini job, ini segala macam, saya kasih job itu. Jadi pertemuan itu artis disuruh rapat-rapat, mana mau dia? Apa di rapat duitnya nggak ada, rapat-rapat apa? Iya. Lo kan demi masa depan. Masa depan apa? Ya itu kalau tadi Artis kita sendiri dapat. tidak banyak yang sekarang juga memikirkan artis sekarang ini. Tanya sama mereka. Mereka tidak minat mau jadi artis sama seumur hidup. Oh, jadi ini hanya untuk stepping stone. Bukan hanya stepping stone. Oh, itu ini cari popularitas, cari duit. Nanti gua juga nggak berniat mau jadi. Masa gua sampai nenek-nenek mau jadi. Tapi Bang Anwar sampai kakek-kakek jadi. Karena saya berbeda sama yang lain. Inilah beda. Iya kan? Berbeda. Aduh. Kenapa saya menjadi tokoh dalam dunia film? Karena saya berbeda sama yang lain-lain. Oke, jadi the one and only. The one and only. Wow, Itu. Anwar Fuadi. Iya. Jadi, tapi ini menarik banget ya, Bang. Artinya aku bisa ngambil hampir 1 jam ngobrol tuh. Pertama, kita dalam hidup itu mesti joyful, itu dulu. Betul. Dan Jadi harus betul-betul konsen. Konsen ya. Fokus kita kepada itu. Dengan itu kita, dengan profesi kita, ya kan? Jadi ternyata dengan profesi seniman, Ya, aktor di Ya. Indonesia, tetap ya tetap duit bisa banyak. bertahan. Popularitas tetap. Maka itu jangan ganti-ganti profesi. Maka itu dalam bahasa Inggris ada pepatah bahasa Inggris. Rolling Stone gathers no moss. Batu yang berguling itu tidak bisa mengumpulkan lumut. Iya, Kan? Mari ke bawah iya. sini, pindah profesi ini, pindah profesi ini. Akhirnya tukang jatut jadinya. Ya kan? Aduh, gue disindir guys. Aku 10 tahun di dunia sinetron, main sinetron. Kemudian 10 tahun jadi salsa entertainer. 10 tahun jadi politisi. 10 tahun jadi YouTuber dong berarti. Iya. Itu ganti-ganti profesi. Iya. Tapi kan tetap aja kreatif juga, Bang. Tetap, artinya berkarya buat bangsa dan negara. Betul, dengan media platform yang Betul, berbeda. tetap ya berbangsa. kan? Ada gunanya buat bangsa dan negara. Betul. Itu tadi, as not. Iya, What iya, you iya. can, as not what Iya. your country can do for you, but as what you can do for your country. Oke, ini pertanyaan terakhir. Kalau tiba-tiba nih seorang Anwar Fuadi jatuh cinta, kira-kira kayak apa yang akan menjadi pendamping? Kan kita nggak pernah tahu yang namanya tadi life begins at 70. Ya. Tiba-tiba jatuh cinta lagi kan mungkin yang kayak apa? Kalau cinta ini Apa yang aduh, kayak fan. istri? Namanya jatuh cinta. Itu anugerah yang maha kuasa. Jadi? Nggak semua waktu kita jatuh cinta. Nggak gampang kan? Iya, iya. Kita ini nggak gampang Tapi jatuh kalau cinta. laki kan nggak tahan sendiri. Iya, nggak juga. Ah, yang benar. Saya nggak gampang jatuh cinta, paling Bener. berteman aja. Semua kan teman mah. Tapi saya nggak jatuh cinta. Jadi kalau di rumah sendiri, terus tidur aja gitu.
Terus sakit gitu, nggak ada yang udah. Yang sekarang? Sekarang ada Netflix, ada segala macam hiburan banyak banget. Tergantung duit. Makanan dipanggil, online. Mau apa sekarang ini? Yang penting pengen ada beli duit. buku online, yang penting ada duit. Kalau nggak ada duit, tua sendiri ya nggak enak ya. Enak. Kalau nggak ada duit, sakit pano pun bisa mati, Bang. Sakit pano bisa mati kalau nggak ada duit. Oke, sekarang pemain yang paling diidolakan, pemain sekarang apa pemain dulu? Terakhir nih, siapa yang paling diidolakan Anwar? Yang saya idolakan cuma saya sendiri. Ngapain idolain orang lain? Oh gitu. Iya. Kan biasa kalau aku kan ngefans sama Jennifer Lopez nih nggak ada ya? Oh, kalau luar ya. Kalau Indonesia enggak. Nggak ada ya? Nggak ada. Kalau luar? Kalau luar saya banyak. Nah, Anthony Hopkins, oh, Sean Connery, wih, gila. Meryl Streep. Wih, Itu. itu ya. Meryl Streep. Jadi Indonesia hanya Anwar Fuadi ya? Ya kayaknya saya lebih bagus mainnya. Gimana saya mau ngidolakan orang yang saya lebih bagus? Wah, keren guys. Jadi ini terakhir nih ya. Aku selalu menanyakan ini kepada semua bintang tamu. Kan kayaknya nih joyful banget. Tapi pernah nggak merasakan titik terendah dalam kehidupan? Titik terendah kehidupan kemarin waktu istri saya meninggal. Titik terendah saya. 3 orang yang saya cintai begitu saya pergi dengan tiba-tiba goyang saya. Titik terendah. Tapi saya ingat, wah, ini ujian buat saya. Ujian dari Allah buat saya. Saya harus kuat. Saya harus tegar, saya harus tampil. Life must go on. Ya kan? Silakan. Ya kan? Diambil siapapun juga, saya terima, ikhlas. Karena saya hanya menerima titipan. Itu. Saya bukan pemilik. Iya. Saya bukan pemilik. Saya titipan dari Allah. Allah titipin ini kepada. Berarti Allah percaya sama aku. Titip sama cucu 17 percaya loh. Iya, nggak semua orang ya. Iya. Anak 5, cucu 1 percaya Allah sama saya. Kalau dia mau ambil, ya orang yang punya yang mau ngambil bagaimana? Terakhir nih buat anak dan cucu, apa yang ingin disampaikan oleh Bang Anwar melalui Vena Melinda Channel? Karena kita nggak pernah tahu ya umur kita sampai kapan. Tapi jejak digital tidak akan bisa dihapus. Jadi apa yang kita obrolin, insya Allah mereka pasti proud of you lah. Gitu. Tapi mungkin dari Bang Anwar sendiri ingin mengucapkan. Saya berpesan pada anak-anak, cucu saya, cici saya, ya kan, bahwa hidup ini harus punya arti. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi manusia lain. Maka itu harus punya ini tekad yang kuat, bercita-cita tinggi, tapi tidak pernah lupa kepada Allah. Nah, Itu. keren. Aduh guys, ini yang dibilang paket komplit ya. Seseorang yang mungkin di usianya yang senja, tapi optimismenya terhadap hidup itu tetap 17 tahun ya, Bang ya? 7, nggak sampai, 16,5 tahun. Nah, ya. Jadi ini yang membuat kita menghealing diri sendiri setiap hari. Tidak tergantung ada istri, tidak tergantung ada anak, tapi berpegangan kepada Allah untuk bisa menjaga kita dan semua keluarga. Sekali lagi Bang, ini meaningful banget buat aku. Yes. Nggak boleh ganti-ganti profesi ya, Vena. Iya. Ingat deh, Rolling Stone gathers no moss. Yes. Batu yang bergelinding itu nggak pernah mengumpulkan lumut. Iya. Jadi thank you banget Bang Anwar atas waktunya. Mudah-mudahan panjang umur, sehat, dan kita bisa ketemu lagi di acara-acara berikutnya. Mudah-mudahan pandemi udah nggak ada lagi ya, jadi kita bisa ngumpul lagi. Iya, mudah-mudahan pandemi nggak ada, kita bisa ngumpul lagi. Takutnya pandemi nggak ada yang lain lagi. Oke guys, pokoknya thank you for watching Vena Melinda Channel. Jangan lupa untuk apa? Subscribe, like, share, and comment. Assalamualaikum.